Pernah nggak sih kalian mikir, gimana ritual harian yang dilakuin sama jutaan orang di seluruh dunia saat ini ternyata punya akar tradisi kuno dari abad pertama? Nah, di pemaparan kali ini kita bakal time travel sedikit ke masa lalu. Fokus utama kita adalah mengenal Santo Paus Alexander I. Kita bakal bedah habis-habisan gimana pelopor dari era kekaisaran Romawi kuno ini ngebangun fondasi gereja dan betapa nyatanya dampak dari karya-karya beliau buat kehidupan modern kita sekarang. Biar gampang, kita punya 5 poin utama hari ini. Mulai dari siapa sebenarnya Paus Alexander I, makna gelar Sang Pembela, pengaruhnya di liturgi gereja perdana, misteri soal kemartirannya, sampai gimana cara kita menghormatinya hari ini. Singkat, padat, dan langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Siapakah Paus Alexander I? Coba bayangin hidup di Roma pada akhir abad pertama. Kekaisaran lagi jaya-jayanya nih, tapi di sisi lain, jadi pengikut jalan kekristenan itu risikonya luar biasa besar, sangat berbahaya. Nah, di tengah situasi ekstrim itu, muncul sosok yang terkait dengan angka 6. Menurut catatan kuno, Liber Pontificalis atau buku biografi para paus, beliau ini adalah paus ke-6 gereja Katolik. Menjadi pemimpin ke-6 itu berarti beliau masih deket banget sama era para rasul. Bayangin aja beban di pundaknya. Tanggung jawabnya sangat besar buat menjaga arah gereja di masa-masa awal yang sangat rentan itu. Kalau kita lihat sejarahnya, beliau lahir sebagai warga asli Roma di akhir abad pertama. Masa kepausannya sendiri berlangsung lumayan panjang, sekitar 10 tahunan, dari tahun 98 sampai 117 Masehi, tepat di bawah kekuasaan Kaisar Trajan yang terkenal kuat. Terus beliau wafat di tahun ketiga pemerintahan Kaisar Hadrian. Jadi ini benar-benar era pergolakan politik. Memimpin gereja di masa itu secara harfiah berarti kalian mempertaruhkan nyawa setiap hari. Lanjut ke bagian kedua, makna di balik sebutan Sang Pembela. Nama Alexander atau Alexandros itu punya akar bahasa Yunani kuno yang maknanya dalam banget. Berasal dari kata Alexo yang artinya membela atau menolong, dan aner yang berarti laki-laki. Jadi kalau digabung secara harfiah artinya sang pembela atau sang penolong. Dan jujur aja ini cocok banget. Seperti yang bakal kita lihat habis ini, makna namanya benar-benar pas dengan dedikasi beliau dalam membela ajaran iman, dan juga keputusannya membuat standar liturgi buat nolong umat di tengah tekanan yang bertubi-tubi. Masuk ke bagian ketiga, ini yang menurut saya paling menarik, liturgi gereja perdana. Kalian sadar nggak sih, banyak tradisi spiritual yang kita lakuin di gereja hari ini tuh berakar langsung dari keputusan berani Paus ini. Ada 3 kontribusi revolusioner beliau. Pertama, beliau nambahin teks spesifik di liturgi Ekaristi. Kedua, keluarin perintah resmi buat nyampur anggur dengan sedikit air. Dan ketiga, mengesahkan praktik pemberkatan rumah pakai air suci. Ini bukan sekedar aturan organisasi teman-teman. Ini adalah cara beliau ngebangun ketahanan spiritual umatnya langsung dari dalam rumah mereka sendiri. Coba perhatiin kutipan bahasa Latin ini. Qui praet quam pateretur. Kalau diterjemahin artinya yang sehari sebelum ia menderita. Nah, menurut banyak sumber, ini adalah frasa tambahan dari Paus Alexander I yang jadi pembuka bagian sentral dari perayaan Ekaristi. Kenapa kalimat pendek ini penting banget? Karena frasa ini secara spesifik narik fokus ritus tersebut balik ke tindakan Yesus waktu perjamuan terakhir. Ini ngikat umat secara langsung ke akar narasi iman mereka yang paling dalam. Terus, buat apa repot-repot nyampur anggur sama air? Secara teologis, anggur itu jelas melambangkan darah Yesus. Tapi sedikit air yang ditambahin tadi, itu melambangkan air yang ngalir dari lambung Yesus waktu ditikam pakai tombak di kayu salib. Ini tuh benar-benar momen mind-blowing. Ritual sederhana yang mungkin kita anggap sepele di gereja modern sekarang, ternyata nyimpan kekayaan teologis luar biasa yang udah dirancang dari awal banget sama Paus ke-6 ini. Sekarang kita bahas bagian keempat, misteri kemartiran beliau. Muncul pertanyaan besar, apakah beliau beneran wafat sebagai seorang martir? Kalau kita murni cuma nyari bukti sejarah empiris yang ketat, dokumen tertulisnya memang nggak tersedia secara utuh. Tapi, ada penyeimbang yang kuat banget di sini. Misalnya Romanum, yaitu buku liturgi resmi buat perayaan misa mencatat dengan sangat jelas kalau Paus Alexander itu seorang martir. Ini jadi representasi menakjubkan tentang gimana iman itu sebenarnya nyatat sejarahnya sendiri lewat dokumen ibadah resmi. Dan walaupun ahli sejarah mungkin masih debat soal bukti empiris tadi, tradisi lisan dan tulisan merekam akhir hidupnya yang cukup brutal. Diceritakan dengan jelas kalau beliau dieksekusi dengan cara dibakar, terus dipenggal di rentang tahun 113–119 Masehi, lokasinya di Via Nomentana, Roma. Ini memang detail sejarah yang kelam dan muram, tapi benar-benar ngasih kita gambaran betapa tingginya harga yang harus dibayar buat jadi tokoh sentral di era kekuasaan Romawi. Terakhir, bagian kelima. Menghormati Sang Santo. Lalu,
Gimana arsitek tradisi dari masa Romawi ini diperingati secara global hari ini? Uniknya, ada perbedaan tanggal peringatan. Di Gereja Barat, peringatannya jatuh pada tanggal 3 Mei. Sedangkan saudara-saudara kita di Gereja Timur merayakannya setiap tanggal 16 Maret. Perbedaan tanggal ini justru ngebuktiin secara brilian betapa luasnya warisan Paus Alexander I. Coba bayangin, pemimpin dari abad pertama, tapi namanya tetap terukir abadi dalam kalender keagamaan dunia, melintasi berbagai batas budaya. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kalian sama satu pemikiran provokatif ini. Gimana bisa sebuah tradisi sunyi, kayak cuma nyampur setetes air ke dalam anggur, atau ngucapin kalimat bahasa Latin yang lahir di tengah penganiayaan ekstrim abad pertama, gak cuma selamat dari runtuhnya kekaisaran Romawi, tapi masih hidup dan dipraktekkan ribuan tahun kemudian. Kisah Paus Alexander I, sang pembela, jadi bukti nyata kalau makna sejati itu benar-benar tak lekang oleh waktu. Terima kasih udah dengerin pemaparan kali ini, semoga ini bikin kalian makin penasaran buat terus ngegali sejarah luar biasa di balik hal-hal yang sering kita jumpai sehari-hari.